puji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk renungan hari ini Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam renungan harian hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024. Judul renungan kita hari ini adalah Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Diambil dari Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal yang kedua menuliskan tentang pribadi Yesus Kristus, tentang pikirannya, tentang perasaannya, dan tentang karakternya. Pikiran Kristus, pikiran yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan di ayat yang ke-6. Tentang perasaannya yang penuh kasih kepada manusia, sehingga ia telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ingat, manusia adalah makhluk yang terbatas, yang dibuat dari tanah liat, bukan dari bahan yang mulia. Tetapi ia mau menjadi sama dengan manusia, hidup dalam tubuh manusia yang fana. Tentang karakternya yang penuh kerendahan hati dan yang taat kepada Bapa. Dalam kerendahan hati dan ketaatannya,
Ia rela menanggung derita yang sedemikian, didera, dicambuk, dihina, dimahkotai duri, dipaku, disalib. Namun dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mati di kayu salib bukanlah suatu predikat yang baik. Sebab yang disalib adalah orang-orang penjahat yang terkutuk. Itu disebut di dalam Galatia 3 ayat 13. Yesus memang telah memikul semua kutuk dosa manusia. Di atas salib ia telah menjadi kutuk. Sungguh suatu penderitaan yang luar biasa yang harus dipikulnya. Tetapi ia menunjukkan ketaatannya. Dan dia telah berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Yesus telah membuktikan sebagai Adam kedua. Sebab Adam pertama telah gagal. Ia membuktikan sebagai Adam kedua bahwa manusia bisa menang atas dosa. Dan bahwa manusia bisa hidup bagi Allah. Yesus telah memberi contoh bahwa ketaatan kepada Bapa itu membawa kepada kemenangan atas dosa. Ayat 9 dimulai dengan kata itulah sebabnya. Yang berarti oleh karena apa yang dilakukan Yesus di ayat-ayat sebelumnya. Sebagai penyebab Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus telah menyelesaikan misi Allah yang dibebankan kepadanya dengan sempurna. Ingat, no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Yesus telah melalui jalan salib yang penuh penderitaan. Dan lihatlah, Bapa mengaruniakan kemuliaan yang sangat besar kepada Yesus. Ayat 9-10 menuliskan hal-hal tersebut. Yang pertama, Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus diberikan nama-nama berikut. Immanuel dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Betapa kita memerlukan Immanuel dalam hidup kita. Kita perlu Allah menyertai kita. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Kita perlu Immanuel karena kita hidup di tengah-tengah serigala yang siap menerkam kita. Yang kedua, dia diberi nama pembela atau pengantara. 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara, kita adalah manusia yang lemah. Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi syukur kita memiliki seorang pembela bagi kita di hadapan Bapa di surga. Yang ketiga, saudara, Yesus diberi nama Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8. Ini adalah jaminan bagi kita bahwa Ia akan terus menyertai kita sampai pada akhirnya. Karena Ia tetap ada. Dari awal dan yang akhir. Yang kedua, saudara, yang kedua, ayat 9 sampai ayat 10 dari Filipi pasal 2 itu berbicara tentang bahwa di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi dan di bawah bumi. Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Bahkan semua yang memiliki lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Efesus 1 ayat 21 menuliskan,
Dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Yesus jauh lebih tinggi dari segala sesuatu yang bernama atau yang punya nama. Apakah itu nama penyakit, nama persoalan, atau nama-nama lainnya? Nama Yesus, nama yang penuh kuasa, karena ia jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Di dalam dunia kita mengenal akan istilah orang dalam. Maksudnya adalah orang penting yang ada di dalam suatu jabatan atau tempat. Jika kita mengenal baik orang dalam tersebut, maka kita akan mendapat kemudahan-kemudahan untuk hal-hal yang kita perlukan. Karena kita memiliki akses kepada penguasa tersebut. Yesus bukan saja orang dalam, tetapi dialah penguasa atas surga dan bumi. Bayangkan manusia yang menjadi orang dalam saja, jika kita kenal baik, akan sangat menolong kita. Apalagi jika kita mengenal Yesus Kristus dengan baik, di mana segala yang bernama dan bernafas takluk kepadanya. Bukankah tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan? Seperti yang dikatakan Daud, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Mazmur 23 ayat 1. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh disadarkan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Dan Tuhan, Engkau sudah menerima kuasa di langit dan di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Engkaulah yang berkuasa atas semuanya. Dan kami sungguh bersyukur kalau kami memiliki Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur Engkaulah Tuhan yang jauh lebih tinggi atas segala yang bernama. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang kami khawatirkan, baik itu yang bernama penyakit, yang bernama kekhawatiran, yang bernama persoalan atau apapun juga ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang lebih besar dari Engkau. Engkau lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut. Kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang maha tahu, Allah yang mengasihi kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.